Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Terima kasih sudah menunggu video ini. Ini adalah video atas request dari subscriber aku, Mbak Rara Acarara 6091. Mbak Rara ini bertanya, Mbak Dame, boleh bahas tentang masa Sadesati nggak? Nah, takutnya video ini bakal panjang karena aku juga lagi mau santai-santai aja, jadi mungkin pace aku ngomong bisa agak lambat gitu. Karena aku juga lagi agak capek teman-teman, habis mengurus orang tua yang masuk rumah sakit semingguan kemarin, jadi energi aku bener-bener disayang-sayang deh hari ini. Tapi aku udah pengen bikin video ini sebenarnya dari kapan tahu. Oke. Jadi sesungguhnya aku itu tidak mendalami astrologi apapun. Baik itu dari astrologi yang barat, lalu Vedic, makanya waktu Mbak Rara tanya, Mbak Dame, Sadesati gitu. Itu aku googling, Sadesati itu apa sih gitu. Dan ternyata kalau aku baca sekilas agak mirip dengan Saturn return gitu. Mungkin teman-teman di sini yang penggemar astrologi bisa lebih paham malah daripada aku. Dan aku ini orangnya lucu. Kebanyakan hal yang knowledge yang aku dapat ini, kebanyakan aku dapatnya lewat pengalaman. Kemudian nanti baru aku ketemu bukunya atau literasinya. Jadi aku ngalamin duluan. Baru tahu-tahu nanti teman ada yang ngasih tahu, ada buku ini bagus, ternyata pas dikasih lihat kontennya atau isinya adalah tentang hal yang mungkin pada saat itu sedang aku jalanin gitu. Ya, jadi kalau mau ngomong tentang Sadesati ya, aku mau mensimpelkan saja. Moga-moga bermanfaat buat teman-teman yang saat ini lagi mengalami masanya juga. Itu kurang lebih bisa disimplify menjadi masa terberat ya dalam hidup seseorang. Well, aku ngerasa hidupku relatively di usia dini sampai dengan umur 30-an itu berat. Beneran, dari kecil sampai usia 30-an itu berat. Berat buat mental aku. Cuman pas di usia 27 itu aku ingat banget, dan memang ternyata pas aku baca di Google itu Saturn return itu memang terjadi di usia-usia 27 sampai 30. Jadi itu pada masa itu aku nggak ngerti yang begitu-begituan. Aku cuman memang ngerasa kayak kok rasanya suka apes berkali-kali gitu. Dan pada saat itu aku lagi sibuk kerja, pekerjaan aku sangat menyita waktu dan tenaga, jadi aku nggak terlalu kayak cari-cari tahu gue tuh kenapa ya. Cuman memang berasa banget kayaknya di momen itu hidup itu extremely sulit. Jadi pada saat itu aku ingat banget pacar aku pada saat itu selingkuh sama temen yang sebenarnya deket sama aku. Jadi si teman ini dia pada saat itu adalah orang yang sering aku curhatin kalau misalnya ada masalah dengan relasi aku dengan cowok ini. Ternyata beberapa kali teman-teman aku memergoki dia jalan sama si mantan aku ini. Nah, jadi di situ kan sudah mulai, mungkin itu adalah kesulitan yang lumayan menggoncang hidupku pada saat itu. Yang namanya juga masalah hati kan ya. Nggak ada yang namanya masalah hati itu tidak menggoyangkan aspek hidup yang lain. Nah, ternyata juga pas aku baca kemarin, enggak. Oke, aku mencoba kronologis ya di sini teman-teman. Jadi sebelum aku tahu tentang Saturn return yang bagaimana banget, ternyata aku tahu lah, temanku ini mengkhianati aku dan mantanku selingkuh sama dia. Jadi itu udah kayak wow gitu kan. Itu pertama. Yang kedua, aku juga seeing someone else kan. Akhirnya aku udah ya udah kalau emang kayak gitu caranya, aku juga seeing someone else yang sebenarnya juga salah satu cowok yang
Nggak tahu ya kalau misalnya teman-teman percaya soulmate atau past life. Cowok ini adalah dulu pernah dibilang sama seseorang yang bisa melihat past life, dia adalah soulmate. Salah satu soulmate aku. Jadi kita tuh dari zaman kuliah, awal masuk kuliah, aku kenalan sama dia, sampai aku kerja, jadi kurang lebih 10 tahun lah. Kita nggak pernah pacaran, tapi on off kita deket gitu. Dan aku sama dia tuh rasanya nyaman sekali, sangat-sangat nyaman. Kayak dia nggak usah ngomong gitu, misalnya kayak misalnya kita ketemuan gitu ya, dia jemput aku dari kantornya, itu biasanya pas udah masuk mobilnya, udah itu kayak semua masalah gue tuh hilang, terus gue kayak cuma bisa bengong aja gitu kan. Kita jalan-jalan aja ngiterin Jakarta gitu kan, itu kayaknya udah enak banget gitu. Nah, senyaman itu rasanya berada di dalam auric fieldnya dia gitu. It feels like home. Jadi bisa dibayangin betapa dia seperti kenyamanan yang rumah kedua deh. Nah, kemudian kejadian yang gak ngenakin yang kedua yang terjadi, ini waktunya deketan ya, kurang dari 6 bulan. Kayaknya malah kurang dari 6 bulan tuh, kayaknya mungkin 3 bulan berturut-turut itu terjadi. Jadi diselingkuhin dan dikhianati teman. Terus soulmate aku tahu-tahu memutuskan menikah dan dia gak bilang-bilang. Jadi hari ini dia jalan sama aku, besokannya dia tuh sebenarnya dalam waktu seminggu dari itu dia udah harus nikah gitu. Nah, itu adalah kehilangan yang kedua gitu buat aku. Wah, di situ aku patah hatinya double sampai kemudian aku mulai juga, bukan, aku nggak punya masalah di kantor, tapi kantorku bermasalah internal gitu, departemenku, dan itu berefek ke aku juga. Makin banyak beban pikiran pada saat itu, sampai akhirnya aku ngerasa ini ada apa sih sama hidup gue gitu, kok berat-berat banget gitu yang datang kan. Dan aku mulai tertarik sama spirituality, tapi di situ awalnya aku mulai masuknya di Western spirituality. Waktu itu di tahun 2009 ya, 2009 itu aku mulai cari-cari literasi tentang Reiki, tentang angel number ya. Jadi kalau teman-teman sekarang baru kenal itu, percayalah itu udah ada sejak lama. Dan mungkin nanti 10 tahun dari sekarang juga akan ada orang-orang yang baru kenal itu. Sampai pada akhirnya aku kenalan sama satu bule ini yang dia adalah astrologer dari Amerika, dan dia memang membuka jasa online astrologi gitu. Dan aku orangnya memang sangat intuitif, jadi memang kayak kayaknya aku bisa percaya sama orang ini. Dan aku Skype dia, waktu itu adanya Skype. Aku tanya sama dia, satu sesi bayarnya berapa, aku mau konseling iseng aja sebenarnya. Dan aku ngerasa aku butuh teman untuk ngomong yang bukan dari circle aku, karena kalau kita kadang-kadang ngomong sama sahabat gitu ya, kadang mereka nggak bisa objektif kan, karena mereka terlalu kenal sama kita. Jadi aku merasa mungkin orang ini kayaknya vibe-nya enak gitu, dan baik hati kan. Akhirnya ngobrol, dan ternyata dia bisa kasih aku astrology chart. Dan nih udah kemudian udah sesi konseling ketiga. Pertama itu dia belum kasih reading chart ya. Kemudian yang kedua aku mulai kenalan sama cowok lain gitu kan. Nah, ini juga ajaib banget. Itu juga langsung deket, dan aku ngerasa dia juga mungkin punya relasi di past life yang cukup kuat, karena kayak otomatis ketika deket sama dia kayak tahu-tahu aku bisa ngerti aja gitu pikirannya. Kemudian dikasih vision sama Tuhan tentang gue nggak tahu sih ini boleh diomongin di sini apa enggak, dan nggak tahu lah ya, mungkin kalian nggak percaya atau gimana, tapi
pasti kalian pernah ngerasa ketika deket sama seseorang, ada yang deket sekedar deket, ada yang there's something weird about this connection gitu. Ada yang aneh tentang connection ini karena kayak lu tuh kayak orang baru ketemu setelah dipisahin lama sekali gitu. Nah ini sama orang yang kedua ini seperti itu. Dan itu bertahannya hanya 3 bulan. Bertahan hanya 3 bulan karena gak tahu kenapa dia juga akhirnya pergi gitu dari hidup aku. Wah itu jadinya broken heart-nya banyak sekali momen itu. Sampai aku ngerasa, oh ini gila banget sih gitu kan. This is too much gitu. Nah, abis konseling selanjutnya, si bule ini ngasih chart. Dia bilang, oh Dame, kamu sedang Saturn return di sini. Dia jelasin tuh bahwa di setiap orang akan mengalami ini biasa di usia 26 tahun gitu kan. Kalau dia bilang 26 tahun. 26 sampai 30-an something gitu. Dan wajar aja kalau misalnya lo ngerasa shitty banget gitu dan kayaknya semua aspek hidup lo tuh kayak diobrak-abrik. Nah, di aku itu banyak diobrak-abriknya di relationship sama family. Jadi kan kayak aku bilang tadi ya, broken heart ini atau kejadian-kejadian yang gak enak ini tuh kurun waktunya cepet gitu, berdekatan. Dan kemudian 6 bulan dari situ papaku meninggal. Wah, papaku meninggal, aku memutuskan resign. Jadi kalau kata orang, seharusnya dalam waktu 1 tahun kalau bisa jangan ada 3 major changes dalam hidup, karena manusia itu biasanya nggak bisa recover dengan baik kalau misalnya ada perubahan besar yang lebih dari 3 atau lebih dari 1. Jadi tuh aku udah banyak banget itu major changesnya, dan sampai karena aku tadi bilang juga ya aku belajar Reiki, dan kemudian Reikinya ini entah kenapa di orang lain baik-baik aja. Di aku malah jadi kena Kundalini syndrome. Itu juga kalau mau diceritain panjang, jadi googling aja apa itu Kundalini syndrome. Pokoknya nggak enak banget. Itu adalah momen dimana awakening yang nggak enak banget. Nggak ada sih awakening yang enak. Nah terus mungkin pertanyaan yang Mbak Rara adalah gimana? Nah itu berat banget. Itu adalah masa terberat dalam hidupku. Kehilangan orang-orang yang aku sayang, dan semuanya laki ya, cowok, soulmate, another soulmate mungkin yang kedua tadi, lalu bapak aku sendiri. Laki-laki dalam hidup aku itu seperti pilar. Jadi ketika semuanya dicabut sama Tuhan, aku seperti rumah yang tidak punya tiang, roboh. Nggak sih, alhamdulillah nggak sampai roboh, tapi harus nopang itu sendiri. Secara psikologis itu sangat berat. Sampai tahun kemarin, aku baru bisa mengakui bahwa menjalani hidup dengan hanya 1 orang tua itu berat sekali. Nggak punya bapak itu berat sekali. Jadi, pada waktu itu, aku menghadapinya dengan banyak marah, banyak emosi. Jadi ini sebagai contoh aja, ketika teman-teman mungkin saat ini sedang mengalami momen itu, episode itu dalam hidup, jangan sampai, atau kalau sudah terlanjur marah-marah, jangan lama-lama. Caraku itu salah. Aku marah-marah dan tidak terima perubahan-perubahan itu, jadinya proses yang gak enak itu itu tadi suamiku habis geser-geser jemuran. Proses yang gak enak itu mungkin harusnya di orang lain bisa berakhir dalam waktu 1 tahun atau 3 tahun paling lama ya. Di aku itu panjang, hidup itu jadi gak enak selama 8 tahun. Jadi kalau teman-teman sedang mengalami broken heart yang gede, atau dipecat dari pekerjaan, atau ada anggota keluarga inti berpulang,
Aku tahu sih memang ini mungkin lebih mudah diucapkan ya daripada dilakuin. Tapi alangkah baiknya kita berusaha untuk tidak marah lama-lama dengan keadaan. Karena jujur aja pada saat itu tuh aku marahnya bukan cuman ke semua orang. Aku marah ke Tuhan karena aku ngerasa hidupku tuh dibaliknya tuh cepet banget. Dibaliknya benar-benar cepet banget. Yang tadinya aku ngerasa kayak on top of the world, aku kerja di lingkungan yang keren banget. Aku alhamdulillah sih sampai sekarang aku selalu kerja di lingkungan yang keren. Tapi di umur segitu, di umur 20-an itu kan keren banget ya kalau misalnya kita, oh gue abis resign dari UN nih. Resign dari UN masuknya ke kedutaan. Siapa sih yang gak mau dapat kerjaan di tempat-tempat internasional yang keren kayak gitu. Dan aku ngerasa keren banget dengan gaji segede gitu, dengan akses masuk ke tempat-tempat yang orang biasa nggak bisa masukin. Nah, lalu Tuhan punya rencana lain kan di situ. Jadi dibalikin, kantor aku, departemen internalnya bermasalah, yang bikin aku tambah stres. Jadinya aku nggak kuat kerja di situ. Akhirnya aku resign. Dan ya semuanya berubah. Dan aku ngerasa Tuhan tuh maunya apa sih gitu. Udah ketemuin gue sama misalnya sama soulmate gue, kemudian soulmate gue dibiarin aja kawin sama orang lain gitu kan. Kemudian udah masukin gue ke tempat kerja yang keren banget, kemudian itu tempat kerja dibikin morat-marit, jadinya gue harus hengkang gitu. Gitulah. Jadi dulu itu yang paling gak ngenakin adalah momen dimana aku nanya, why this is happening to me? Kenapa sih kayak begini? Kenapa sih? Dan ternyata gak bisa kita bertanya kayak gitu, teman-teman. Karena kalau sekarang aku lihat, nih udah berapa tahun lewat. Itu di tahun 2010, papaku meninggal di tahun 2010. Sekarang 2023, 13 tahun. Jadi 13 tahun kemudian nih sekarang, kalau ngeliat ke belakang, aku baru ngerti bahwa semua yang Tuhan cabut dari hidup aku adalah hal-hal yang akan menghalangi aku berkembang lebih jauh lagi dalam hidup. Contoh, mantanku dan sahabatku yang selingkuh itu. Mantanku itu orangnya sangat verbally abusive. Jadi dia memang gak mukul. Tapi dia kalau marah, mungkin bukan verbal juga. Mungkin ini masuknya ke psychological abuse ya. Jadi dia kalau marah itu, dia bisa nunjuk-nunjuk aku di tempat umum, bisa ninggalin aku di restoran, di pinggir jalan aku bisa diturunin, dan bisa ghosting. Kemudian nanti kalau muncul dia akan baik banget. Ini mungkin kalau sekarang aku ngerti ya, itu namanya narsisistik. Tapi di zaman itu kan gak ada tuh yang banyak media kayak medsos sekarang ngebahas hal itu. Hai suami. Jadi aku nggak paham bahwa perilaku abusif seperti itu tuh ternyata nggak sehat gitu. Pada saat itu aku merasa bahwa oh emang cowok mungkin seperti itu ya. Jadi dia sangat keji memperlakukan aku secara mental. Bener-bener dia bisa misalnya kita lagi ngobrol nih, aku ada seorang teman juga, terus ada dia. Kalau dia lagi sebel sama aku, dia bisa jelek-jelekin aku di depan orang lain. Mau itu adalah teman aku atau teman dia bisa jelek-jelekin di situ, gitu. Nah, dan di momen itu selalu aku yang harus minta maaf, gitu. Nah, jadi bisa dibayangin kalau aku masih bertahan dengan orang seperti itu, aku rasa aku gak akan bikin video seperti ini sekarang di di tempat yang nyaman, dengan pekerjaan yang enak gitu kan. Pasti hidup aku miserable. Yang kedua, kalau aku masih kerja di tempat kerja yang seperti itu juga, aku bisa tahu sih karirku cuman mandek di situ aja. Dan aku juga masih keep in touch sama orang-orang di sana. Ada 2 teman aku di situ ya, paling tinggi pun penghasilan mereka ya cuman segitu. Which is aku nggak
nggak merendahkan itu, tapi aku tidak menyangka dengan keluar dari sana kemudian kerja jadi freelance translator sampai sekarang aku bisa dapat gajinya mungkin 4 kali lipat dari gaji tertinggi di sana gitu, 4-5 kali lipat. Kemudian apa lagi yang diambil dari hidup aku? Si dua soulmate ini, yang satu adalah orang keturunan Arab yang bisa dibilang totally different gaya hidupnya. Jadi kalau aku nikah sama dia, bisa kebayang aku akan jadi orang lain. Aku nggak bisa sebebas sekarang. Mungkin aku akan dibikin hidup dengan lifestyle-nya mereka, dengan kulturnya mereka. Dan yang satu lagi, yang satunya lagi yang cuma 3 bulan itu juga kalau dijadiin sampai sekarang mungkin hidup aku akan berat banget gitu. Jadi kalau dilihat sekarang, kalau aku ngeliat ke belakang, Tuhan punya alasan yang sangat baik untuk menghilangkan itu semua. Dan termasuk papa aku. Aku bukannya bersyukur papa aku meninggal, tapi papa aku tuh seneng banget ngeliat aku kerja di kantor, terutama kantor yang terakhir ini, di kedutaan. Itu adalah impian dia. Dia selalu memimpikan ada satu anaknya yang kerja di kedutaan itu. Dan kedutaannya harus spesifik, itu gitu. Jadi ketika ketika dia meninggal, aku memutuskan resign. Jadi kalau misalnya dia masih ada di sana, mungkin aku harus mempertahankan diri supaya bisa kuat kerja di situ, gitu teman-teman. Dan juga pada masa yang terberat itu, orang-orang yang dekat sama aku satu-satu ninggalin aku. Itu juga yang bikin aku marah gitu. Kenapa sahabat-sahabat aku pergi gitu. Bener-bener di momen itu, ini panjang ya momennya ya, aku bilang tadi, karena aku banyak gak nerimanya. Jadi proses untuk acceptance-nya itu butuh 8 tahun di aku. Dan karena banyak marah, banyak emosi, banyak gak nerima, pakai acara kena Kundalini Syndrome segala, lalu mulailah aku punya anxiety disorder. Ya, jadi anxiety disorder itu bukanlah penyakit mental yang ini aku mau mengucapkan ini buat orang-orang yang juga mengidap anxiety disorder, karena ini adalah kecenderungan orang yang punya anxiety disorder, yaitu nyalahin keadaan dan menyimpan dendamnya gede banget. Ketahuilah bahwa anxiety itu bisa menjadi disorder karena kita tidak mau memaafkan. Gitu. Jadi semua penyakit dari mental maupun fisik sumbernya adalah anger, sadness. Apalagi depresi itu kan juga sumbernya adalah anger, sadness, disappointment. Jadi kalau kamu mengalami masa terberat seperti sekarang, kalau bisa jangan dipupuk angernya. Langsung cari cara gimana bisa mulai proses penerimaan itu. Karena hidup gak peduli sama keadaan kita. Life must go on. Dan Saturn return itu, kalau teman-teman yang astrologinya mungkin pengetahuannya dalam, mungkin tahu bahwa planet Saturnus itu seperti auditor. Dia planet yang akan ngecek lo udah sampai mana disiplinnya dalam hidup. Lo udah sampai mana ngerjain tugas lo dalam hidup. Oh ya, satu lagi yang kena juga waktu itu adalah aspek keuanganku. Hutang kartu kreditku banyak banget. Karena masa muda ya. Muda, single gitu kan. Terus gak ngerti keuangan. Gak ada yang ngajarin juga. Tapi aku gak nyalahin siapa-siapa. Karena memang ya mungkin harus begitu jalannya. Jadi waktu itu punya kartu kredit, bukannya dibayar full, hanya bayar minimal charge-nya. Akhirnya kan berbunga yang tadinya mungkin cuma hutang kartu kreditnya cuma 2 juta, akhirnya aku punya hutang sampai 30 juta lebih. Wah, itu pedih. Jadi udah broken heart, punya hutang, ditinggalin banyak sahabat. Ini juga
teman-teman ninggalin aku kayaknya karena aku pada masa itu sangat negatif jadi orang. Negatif bukan yang ngomongnya ngeluh ya, aku negativity-nya lebih kayak aku memancarkan aura yang sangat tidak menyenangkan pada waktu itu. Karena aku mungkin benci sama hidupku pada saat itu, jadi aku nggak bisa, kalau orang bilang mungkin nggak bisa ramah. Tidak dengan kata-kata, tapi mungkin muka gue gitu, setelannya nggak asik buat dilihat ya, dan itu kan yang namanya aura itu kan terpancar. Jadi orang kayak istilah gini, kalau ada dame, kalau lagi ada party nih, terus ada dame, itu partinya jadi nggak asik, ngerti kan? Jadi kayak vibe-nya itu jadi turun, sung gitu. Nah, aku dulu kayak gitu. Dan aku males banget ketemu orang baru, selalu kayak punya perasaan, ngapain sih gitu. Paling mereka punya hidden agenda atau punya niat yang nggak enak gitu buat gue gitu. Pokoknya banyak sekali negative thinking yang terpancar lewat aura aku, sampai akhirnya teman-teman aku mungkin juga lelah. Ini juga aku nggak mengada-ngada, karena ada temen yang memang lumayan berani ngomong langsung ke aku bahwa dulu itu lu tuh katanya capek banget deh kita sama lu, kayaknya lu tuh susah banget dibikin seneng kayak gitu ya. Jadi paling itu aja yang bisa aku share. Moga-moga ngebantu. Jadi intinya teman-teman penting untuk memproses itu. Jangan dibiarin, jangan juga dijadikan sesuatu untuk apa ya? Karena ada orang-orang yang memang jadinya kecanduan sama penderitaan. Kan teman-teman udah lihat sendiri ya, aku dulu seperti itu dan sekarang hidupku totally berubah banget. Itu karena I do my work. Bener-bener aku yang bisa ngubah. Jadi kalau sekarang teman-teman sedang dalam fase itu, jangan harap orang lain bisa bantuin kamu untuk berubah. Orang hanya akan bisa, kamu temuin psikolog ini, coba kamu kesana terapi. Orang hanya akan bisa kasih saran, kasih bantuan pendampingan kayak, ayo mau kemana gue temenin. Tapi yang bisa bener-bener bikin semuanya kebalik lagi, because this is only between you and God. Ini adalah proses antara kamu dan Tuhan doang. Kayak Tuhan tuh pengen lihat, hayo tunjukin ke gue, pantas gak lo gue ubah hidupnya. Gitu. Jadi ketika kita masih marah, masih nyalahin, oh orang tua gue toksik, oh pacar gue mengkhianati gue, oh apa gini, itu gak apa-apa, it's okay. Tapi jangan lama-lama, kamu harus taruh deadline. Kalau aku dulu gak pakai deadline teman-teman, lama banget, gila deh. Sekarang gue bisa ketawa. Tapi pada saat itu hidup kayak di neraka for 8 years. Dan proses jatuh bangunnya tuh wow, luar biasa. Bener-bener kayak ngedaki. Kalau di antara teman-teman ada yang pernah hiking, ini beneran, ini kayak jalur yang terjal, banyak rintangan, banyak batu, dan ngedakinya tuh kebeset-beset, berdarah-berdarah. Menundukkan ego, mengakui bahwa ya Tuhan itu punya kuasa untuk membolak-balikan hidup kamu, dan tujuannya itu selalu baik. Mungkin sekarang kita nggak ngerti kenapa gue diputusin cowok ini, kenapa gue dipecat dari pekerjaan gue, kenapa gue harus bayar hutang segitu banyak gitu kan, sedang si ini dia foya-foya dengan cara yang sama, nggak ditagih-tagih tuh hutangnya. Jadi Saturn return itu sebenarnya mau ngelurusin hidup lo. Semua masa terberat dalam hidup adalah tujuannya membawa kita pulang ke diri sendiri, sehingga kita bisa ngelihat nih, oh hidup gue nih selama ini kayak gini ya, ternyata mencong bener nih gitu, ternyata banyak lika-liku yang gak perlu ya. Jadi mungkin itu semua kena di semua aspek hidup aku, karena dari segi relationship aku hancur banget,
Dari segi family aku hancur banget karena kehilangan papaku, kan semua keluarga juga udah wow gitu, udah remuk banget deh karena kehilangan kepala keluarga tuh lelah ya. Kemudian yang ketiga dari segi kesehatan aku kena anxiety disorder. Keuangan juga I'm broke like hell. Bangkrut total. Sampai hanya mengandalkan belas kasihan orang untuk bisa bantuin aku makan setiap hari, dan kalaupun ada pekerjaan project-project waktu itu tuh paling uangnya cuma bisa tahan 3 hari, paling lama seminggu. Apalagi traveling, jangan harap. Aku kena agorafobia, I cannot travel waktu itu, cuma bisa di rumah doang. Knowledge nggak banyak ya, jadi dari kalau belajar astrologi ada 12 rumah kan ya kalau nggak salah. Ada death juga, bapak gue berpulang, dan kematian-kematian kecil yang lain. Jadi bisa dicek biasanya ketika ada Saturn di situ, itu semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Sudah sampai mana kamu belajar dengan keuangan, kesehatan, are you taking care of your body or not, dengan self love, dengan boundaries, karir, semuanya akan kena. Tapi sebelum aku tutup video ini, aku mau pesan gak perlu takut. Karena begitulah hidup. Kamu tahu atau tidak itu adalah Saturn return atau tidak, kita semua akan kebagian. Kita semua akan kebagian. Kita itu udah kayak kurikulum wajib aja. Nah, sekarang gimana caranya supaya bisa bangkit lebih baik daripada aku waktu itu? Ya paling pesan aku tadi, jangan marah lama-lama. Proseslah dengan sehat semua emosi itu. Kalau kamu punya uang, kamu ke psikolog dengan sadar ya, dengan keinginan bahwa kayaknya gue lagi going through something hard, gue harus menolong diri gue. Jadi bukan dengan kesadaran, dengan fear, jangan dengan aduh gue nggak mau nih begini terus, gue ngeri, jangan kayak gitu, karena itu malah memberatkan semuanya. Tapi dengan kesadaran bahwa gue sedang melalui hal yang tidak enak dan hanya gue yang bisa menolong diri gue. Nah, bikin rencana mau ngapain ke depannya, dan ketahuilah bahwa healing itu kadang nggak bisa diprediksi. Dan kalau aku juga boleh saran, jangan berharap bahwa jangan kitalah yang ngatur teman-teman. Kita boleh ngatur kayak oke, hari ini gue akan berusaha lebih semangat, gue akan berusaha lebih positif, gue akan buat afirmasi gitu. Day by day, jalani hari demi hari. Jangan lihat terlalu panjang ke depan. Kalau hari demi hari aja masih sulit, jalanin sejam demi sejam atau setengah hari demi setengah hari. Bangun tidur misalnya, dari bangun tidur sampai jam 9 gue mau olahraga, habis itu just gini gitu, bikin rencananya seperti itu. Jangan yang sampai gue harus ini nih, gue harus udah bisa ngelupain ini semua, gue udah harus bangkit di bulan November misalnya. Hidup tuh gak bisa digituin. Kadang kita mau cepet, tapi kalau soul kita masih bilang bahwa oh si Dame masih butuh belajar, oh si Dame belum siap, si Dame belum dewasa, maka suffering itu akan diperpanjang. Dan jangan takut, mengerti saja bahwa kalau dulu ya, ini yang aku ingat dari soulmate yang kedua ini yang pergi ninggalin aku. Dia bilang, hidup itu memang penderitaan, kalau ada kebahagiaan itu adalah bonus. Dia selalu ngomong kayak gitu. Jadi kita jangan takut gitu loh intinya. It's okay. Even pada saat sekarang nih aku bikin video, kalau misalnya teman-teman merasa bahwa enak, Mbak Dame hidupnya udah mapan sekarang gitu ya, udah peaceful. Tapi kan aku juga tetap ngalamin kayak mama aku sakit, masuk rumah sakit, deg-degannya kayak apa sih?
kita punya orang tua tinggal satu, dia udah umurnya 81 gitu kan, kapan aja juga bisa diambil sama Tuhan gitu. Tetap aku ngerasain capeknya, sedihnya, takutnya, tapi karena sudah umur segini dan udah ngerasain juga banyak kasih sayang dari Tuhan di momen-momen terberat, aku jadi cuman bilang, oke, aku ikhlas, aku pasrah, aku akan jalanin hari-hari aku semampu aku. Kalau Tuhan maunya bagaimana? Kalau Tuhan maunya gue misalnya jagain nyokap gue di rumah sakit, ya udah gue jalanin. Insya Allah gue nggak tepar sakit gitu. Misalnya kan banyak juga yang tepar sakit. Ya aku tepar aja sih, alhamdulillah sampai sekarang nggak sakit gitu. Jadi ya Mbak Rara semoga menjelaskan, intinya dalam segala situasi yang berat, sebenarnya ada pendewasaan yang kita cari aja. Apa sih maksudnya Tuhan gitu. Semua yang diambil dari kita itu adalah hal-hal yang tidak akan satu frekuensi dengan perkembangan kita. Jadi sebisa mungkin ikhlaskan, jangan dikejar. Karena nanti gantinya akan lebih indah, lebih bermanfaat, dan sangat suportif dengan rencananya dia. Hal-hal yang tidak mendukung perkembangan kita pasti akan diambil dari hidup kita. Gitu aja, nanti next videonya semoga dalam waktu dekat. Thank you for watching. Kalau ada permintaan yang lain, mau dibikinin video tentang apa, silahkan. Dan mohon maaf kalau misalnya ngomongnya kemana-mana, soalnya again aku gak punya waktu buat bikin skrip. Tapi semoga intinya nyangkut ya. Dadah, sehat-sehat teman-teman.